Hai, perkenalkan saya mahasiswa dari Universitas Nusa Tenggara Rote. Nama saya Nita Boik dengan NIM 210310003 dari Prodi Sejarah semester 6. Di sini saya akan menceritakan sejarah singkat dari Rumah Adat Keluarga Manggi Desa yang bertempat di Desa Oilua, Dusun Oidai, Kecamatan Loa Hulu. Silakan mendengarkan. Rumah Adat Keluarga Manggi Desa. Berdirinya Rumah Adat Manggi itu pada tahun 2002 dengan tinggi 6 cm dan luas 10 meter. Tahun penyelesaiannya pembangunan itu pada tahun 2003. Latar belakang, menurut pendapat kami, rumah adat adalah bangunan yang memiliki ciri khusus dan digunakan untuk tempat tinggal oleh suatu suku bangsa. Juga merupakan salah satu komunitas, suku, atau masyarakat yang harus dilestarikan. Budaya dari rumah adat. Definisi ciri khusus dari rumah adat secara umum. 1. Banyak mengadopsi rumah panggung. 2. Penggunaan material kayu. Material kayu digunakan karena kayu dianggap sebagai bahan yang paling kuat, tahan lama, dan mudah didapat. Ketiga, atap lontar. Penggunaan atap daun lontar dipilih dan diikat menyambung untuk dapat digunakan sebagai atap. Keempat, adanya ornamen ukiran. Rumah adat pasti memiliki ornamen ukiran di setiap bangunannya untuk melambangkan simbol-simbol kehidupan, kepercayaan, dan kearifan lokalnya. 5. Bentuk atap yang khas. Setiap rumah adat memiliki atap yang khas dan unik. Bentuk yang sering dijumpai adalah bentuk atap yang berbentuk limnas, di mana di bagian ujung sisi kiri dan kanan dihiasi tanduk yang memiliki arti atau simbol tertentu. Dari definisi di atas, ciri khusus rumah adat suku Manggi memiliki kesamaan dalam bentuk rumah panggung dan material yang menggunakan bahan kayu dari pohon pula, pohon nitas, dan pohon lontar. Sebagai tiang penyangga dan atapnya menggunakan daun lontar. Menurut ahli teori sejarah, rumah adat terdiri dari dua suku kata, yaitu rumah dan adat. Pengertian rumah adalah tempat atau ruang dengan fungsi dominan untuk tempat tinggal. Pendapat lain mengatakan bahwa rumah adat adalah bangunan untuk tempat tinggal. Pengertian adat pada dasarnya adalah ketentuan yang mengatur tingkat anggota masyarakat dalam segala aspek kehidupan manusia. Rumah adat Keluarga Manggi memiliki 5 marga yang ada di dalamnya, yakni Kanut, Sau, Loe, Lilo, dan Boy. Tujuan pembangunan ruang rumah adat ini sebagai tempat berkumpulan keluarga, acara adat, atau lainnya, yang dimana yang mengusulkan pembangunan rumah adat ini adalah Bapak Karel Yani Boy. Proses pembangunan rumah adat ini dilakukan secara gotong royong, juga bahan yang digunakan masih sangat sederhana. Mereka tidak menggunakan bahan seperti paku atau besi, tetapi menggunakan bahan dari alam seperti kayu yang diambil dari pohon pula dan pohon nitas, juga daun lontar sebagai atap. Rumah adat ini bergaya rumah panggung. Di dalam rumah panggung memiliki 2 ruangan, yakni terdapat satu ruangan yang digunakan untuk ruangan bersalin dan satunya digunakan sebagai tempat berkumpulnya kaum wanita. Untuk pria, mereka memiliki tempat tersendiri yang ada pada luar rumah panggung di emperan rumah adat. Di bawah rumah panggung
dari rumah adat ini juga masih sangat sederhana, yaitu dasar tanah. Di antara kedua ruangan di atas, yang sebelumnya ruangan khusus persalin, sekarang sudah dijadikan dapur. Lalu, ruangan untuk wanita sekarang sudah dijadikan kamar. Rumah adat ini memiliki makna tersendiri, yakni berfungsi sebagai hunian yang ditempati oleh sekelompok suku atau marga yang tercakup dalam satu ikatan keluarga. Dalam rumah adat ini ada maneleo atau ketua suku yang memimpin. Pertama yaitu Bapak Melkianus Boik, yakni ditunjuk sebagai maneleo dari tahun 2002 sampai 2019, dan Bapak Gabriel Boik sebagai ketua atau maneleo kedua dari tahun 2019. Proses pemilihan ketua dipilih melalui pilihan bersama, yang dimana dari 5 marga yang ada mereka menunjukkan salah satu yang dianggap paling tertua untuk menjadi ketua atau maneleo, yaitu marga Boik. Seiring berjalannya waktu, aturan-aturan di atas tidak diberlakukan lagi dalam rumah adat tersebut, karena masyarakat sekarang lebih banyak menggunakan rumah pribadi untuk acara adat, perkumpulan keluarga, dan lainnya, sehingga rumah adat tersebut sekarang hanya digunakan sebagai tempat hunian atau tempat tinggal. Kapasitas dari penghuni rumah adat tersebut adalah sebagai anak atau keturunan dari marga-marga Boik. Mengapa? Terdapat 5 marga yang ada di dalam suku Manggit, tetapi marga Boik lebih berperan aktif dalam pembangunan dan pelestarian rumah adat. Karena dari 5 marga tersebut berbeda tempat tinggal, dan hanya Boik saja yang masih menetap sampai sekarang. Rumah adat ini masih digunakan sampai sekarang sebagai tempat tinggal atau hunian. Seiring berjalannya waktu, untuk pelaksanaan acara adat atau lainnya sekarang sudah dilakukan di rumah pribadi masing-masing. Sekian dan terima kasih.